Pertama, mengawali kayak gitu ya. Saya mengucapkan selamat hari jadi Kabupaten Sumeneb yang ke-753. Nah, menilik dari angka 753 ini, ternyata kita bukan muda lagi jika dibandingkan dengan kabupaten kota lainnya yang ada di Indonesia. Nah, hikmah dari tidak muda lagi, seharusnya kita lebih mapan, lebih baik. Dalam bahasa kami harusnya lebih dibanding mereka yang masih berusia di bawah kita. Gitu. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita bersama tentang hari jadi Kota Sumeneb, Kabupaten Sumeneb yang ke-753. Kalau bicara tentang Majapahit, cikal bakal berdirinya Majapahit itu banyak dibantu dan dipelopori oleh orang-orang Sumeneb kayak itu. Kita tahu sejarah itu kayak itu. Bagaimana pasukan Sumeneb itu membabat hutan tarik yang membantu membersihkan. Bagaimana orang-orang Sumeneb membantu pertempuran. Nah, pertanyaan mendasarnya adalah selanjutnya, ternyata Sumeneb mampu. Ada sosok yang luar biasa, orang-orang di Sumeneb yang menjadikan cikal bakal negara besar kayak itu, bangsa besar. Nah, siapa sosok-sosok yang dimaksud? Kita tahu bersama, khusus bagi masyarakat Sumeneb, salah satunya adalah Arya Wiraraja kayak itu, yang kita kenal dengan Adipati pertama Sumeneb. Untuk kontribusi besar secara skala nasional, harusnya muncul wiraraja baru yang berasal dari Kabupaten Sumeneb yang berkontribusi pada bangsa dan negara. Nah, untuk bijak, tapi kita tidak harus meninggalkan daerah. Nah, kita melihat daerah Kabupaten Sumeneb sekarang cukup prihatin, yaitu dalam beberapa hal, misalkan di angka kemiskinan. Nah, kita cukup prihatin, ternyata menilik data kita masuk dalam posisi atau tergolong dalam daerah miskin ya, miskin ketiga, menempati urutan ketiga untuk di Kabupaten Sumeneb, di Provinsi Jawa Timur, termasuk APK, angka partisipasi kasar, termasuk pula IPM untuk Kabupaten Sumeneb. Jika kita kaitkan dengan yang ada di Provinsi Jawa Timur, masih jauh kayak itu dibanding dengan daerah-daerah lain. Nah, ini pertanyaan yang harus kita jawab. Kenapa Sumeneb yang sebelumnya mampu memberikan kontribusi besar terhadap bangsa yang besar, kerajaan yang besar, justru secara de facto kenyataan di lapangan masih menduduki posisi kemiskinan yang cukup banyak, indeks prestasi manusia yang masih kalah dibanding dengan kabupaten kota lain. Nah, ini yang harus dijawab oleh kita bersama, baik pimpinan daerah, para legislatif, para akademisi, maupun para masyarakat secara umum. Bisa saja salah satunya dari dunia pendidikan. Ada nggak yang salah urus dengan dunia pendidikan, karena ini menyangkut kemampuan SDM? Nah, saya kira kalau bicara tentang dunia pendidikan, memang harusnya kita menjadi PR kita bersama, mulai dari jenjang pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, maupun pada tingkatan jenjang pendidikan tinggi. Ada penyadaran bahwasanya salah satu untuk mengubah segala sesuatunya, mau tidak mau memang melalui proses pendidikan, mengubah ekonomi untuk lebih baik, karakter atau sukses dalam hukum dan lain sebagainya, semuanya harus melalui proses pendidikan. Sudah saatnya bagi kita semua, masyarakat Sumeneb itu harus sukses dalam jenjang pendidikan. Jangan bangga ketika lulus hanya sebatas pendidikan menengah. Nah, banggalah dengan kita juga lulus di
sampai pendidikan tinggi, bahkan pada jenjang pendidikan tertinggi hingga mendapatkan doktor. Juga mohon maaf, kami harus juga menyampaikan, kita tidak harus kita jangan terlena dengan pendidikan di pesantren saja. Tapi di samping kita mondok, diharapkan kita juga sukses di jenjang pendidikan formalnya. Artinya karena banyak fenomena sebelum-sebelumnya, kayak itu sebagian besar masyarakat kita itu asik di pondok tapi melalaikan pendidikan formal. Ada kalanya seperti itu. Tapi diharapkan mulai sekarang harus sama-sama dijalani, kayak itu. Mondok sekaligus mengikuti jenjang pendidikan formal. Nah, ini yang harus mulai kita rubah, kayak itu. Nah, bagaimana polanya? Ya, tidak ada jalur yang paling terbaik antara pendidikan formal di persekolahan maupun di pesantren. Semuanya sama-sama memberikan kontribusi, yaitu pendidikan formal, karena secara formalitas ini akan menjadikan dasar bagi interaksi kita di masyarakat, di pemerintah, di komunitas maupun yang lainnya. Tapi pendidikan pesantren ini memberikan bekal dasar karakter yang luar biasa, lebih-lebih karakter ketimuran yang kita kenal sebagai masyarakat Sumeneb yang santun, yang sopan, yang beretika, berbudaya, dan lain sebagainya. Adakah yang salah urus, Pak, sehingga Sumeneb justru tidak sebanding dengan nama besar Arya Wira Raja? Kalau kita persepsikan untuk salah urus, mungkin ya, karena tidak ada perilaku menyimpang, kayak itu dari masyarakat Sumeneb yang menyimpang sekali, kayak gitu ya. Tapi kalau bahasa saya mungkin lebih pasnya kurang optimal kita melibatkan seluruh komponen dalam rangka meningkatkan proses pendidikan yang ada di Kabupaten Sumeneb, kayak gitu ya. Nah, maka peran serta dari seluruh aspek ini harus kita optimalkan. Misalkan dari sisi masyarakat ada penyadaran yang luar biasa betapa pentingnya itu pendidikan. Dari sisi pemegang kebijakan, terutama eksekutif, harus ada kontribusi besar terhadap kebijakan yang mendukung program pendidikan, termasuk di legislatif harus bisa mampu memberikan dukungan bagaimana program yang menjadi harapan eksekutif maupun masyarakat ini bisa direalisasikan. Karena jujur, kalau kita mau fair saja, beberapa kabupaten kota di sekitar Sumeneb yang kita ketahui misalkan unggul dalam jenjang pendidikannya, misalkan ternyata anak didik mereka itu banyak bersumber dari masyarakat Sumeneb sendiri, kayak itu. Nah, misalkan kita sebut di Pamekasan, di Pacet, di Malang, justru mereka sekolah-sekolah di program unggulan banyak berasal dari Kabupaten Sumeneb. Nah, sementara kenapa kita orang Sumeneb, pemerintah Kabupaten Sumeneb itu tidak bisa memfasilitasi bagi anak-anak kita yang berpotensi, yang potensi luar biasa, sehingga pendidikan mereka tidak keluar, tapi mereka justru berproses di sini. Artinya begini, sudah saatnya kita berpikir bersama bahwasanya masyarakat di luar Sumeneb itu harus banyak berguru, harus tinggal di Kabupaten Sumeneb dalam rangka mengenyam ilmunya di Kabupaten Sumeneb. Jangan terbalik, justru orang Sumeneb itu harus menerpa di luar. Nah, ini saatnya harus kita rubah, kayak itu. Saya kira ada banyak keunggulan budaya, banyak keunggulan karakter. Dan kalau kita bicara sufistik, maka justru secara sufistik orang-orang Sumeneb, tokoh-tokoh besar pendidikan, bahkan tokoh-tokoh besar sufi itu banyak tercipta dan terlahir dari Kabupaten Sumeneb. Harapan khususnya kepada pemerintah Kabupaten Sumeneb,
di bawah koordinasi di bawahnya kayak itu ya. Peringatan Hari Jadi Kabupaten Sumeneb ini memang betul tidak harus dalam bentuk seremonial, tapi ada perjalanan feedback ke belakang, apa yang harus kita optimalkan kembali untuk mengusung orang-orang besar yang berasal dari Kabupaten Sumeneb. Dan jangan lupa bahwasanya kita harus punya program besar bagaimana Sumeneb ini menjadi kabupaten atau bahkan menjadi kota terpelajar, menjadi kota maju, menjadi kota nyaman bagi masyarakatnya. Jangan sampai Sumeneb tidak menjadi kota yang tidak nyaman bagi masyarakatnya. Mohon maaf. Nah, ini pelajaran dan harus kita sikapi secara hati-hati. Munculnya fenomena urbanisasi masyarakat pinggiran, masyarakat kepulauan ke ibu kota, ke Jakarta, ke Surabaya, bahkan beberapa kota lainnya yang ada di Indonesia. Ini PR kita bersama ya. Jangan sampai ini semakin meluas, mereka semakin asik seolah-olah mereka akan meninggalkan tempat tanah kelahirannya. Harus dipikirkan bagaimana pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten Sumeneb dan legislatif ini sudah memikirkan bagaimana masyarakat pinggiran maupun kepulauan mereka tidak eksodus ya, tapi mereka asik nyaman bisa bekerja di Kabupaten Sumeneb, sehingga mata rantai kegiatan ekonomi di Kabupaten Sumeneb tidak terpusat di kota saja, tapi sudah bisa merambah ke pinggiran, bahkan bisa ke kepulauan.